Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari di mata pelajaran Fisika Peminatan kelas 11. Di video kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Oke, kita mulai dulu dengan pendahuluan yaitu tentang kapal selam. Nah, tahukah kamu kenapa kapal selam itu bisa mengapung di atas permukaan air dan bagaimana cara kapal selam bisa mengapung dan menyelam di dalam air? Kapal selam itu terbuat dari logam yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air laut. Namun kapal selam bisa mengatur agar dia bisa tenggelam atau bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, ini dia kapal selam ya. Jadi kapal selam bisa diatur, tabungnya bisa diisi air atau bisa diisi udara. Ketika diisi udara, maka dia akan mengapung di atas permukaan air. Dan ketika tabungnya diisi penuh oleh air, maka kapal selamnya akan tenggelam. Kapal selam memiliki tangki khusus yang berisi oleh udara atau air. Saat tangki kapal dipenuhi oleh air, maka kapalnya akan tenggelam. Dan saat kembali ke permukaan air, tangki ini akan terisi oleh udara. Gunanya untuk membuat kapal selam berkurang kepadatannya dibanding dengan air di sekeliling kapal. Ini membuat kapal kembali mengapung di permukaan air. Nah, ini dia prinsip kerja kapal selam. Saya ambil videonya dari Parvus dengan alamat sebagai berikut. Judulnya How Does a Submarine Sink and Rise Animation. Kita simak videonya. Jadi ini dia kapal selam yang berisi udara. Jadi ini tabungnya masih dalam keadaan kosong. Kemudian perlahan airnya mengisi tabung secara perlahan. Nah, ketika dia penuh, maka kapal selamnya memiliki tekanan yang lebih besar daripada air di sekelilingnya. Karena itu kapal selamnya akan tenggelam. Ya. Nah, ketika diisi penuh, kapalnya akan tenggelam. Ya. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir itu apa saja? Ada air dan ada udara. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang fluida statis. Kita bahas dulu tentang tekanan. Tekanan merupakan gaya normal atau gaya tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Rumus tekanan adalah P sama dengan F dibagi dengan A. P sama dengan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. F-nya adalah gaya normal dengan satuan Newton dan A-nya adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Untuk tekanan itu secara umum, jadi ini permukaan yang menyentuh dengan bidang ya. Kemudian ada gaya yang menekan pada permukaan ya. Jadi ini tekanannya itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, semakin kecil permukaan yang menyentuh bidang, maka tekanannya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita lihat nih gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D, maka tekanan yang paling besar itu adalah di C. Karena permukaan yang menyentuh bidang itu lebih kecil daripada tiga benda yang lain. Kalau tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis disebut juga dengan tekanan hidrostatis, yang itu adalah tekanan yang bekerja ke dasar wadah ya. Nah, ini rumusnya pH sama dengan Rho kali G dikali H.
pH ini ada tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, Rho-nya adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter persegi, G-nya adalah percepatan gravitasi dengan nilai 10 dan satuan meter per sekon kuadrat, dan H-nya adalah ketinggian. Nah, kalau tadi tekanan yang secara umum semakin kecil permukaannya maka tekanannya akan semakin besar. Sementara untuk tekanan hidrostatis ya, yaitu makin dalam suatu zat cair atau semakin tinggi air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Ada tekanan hidrostatis, ada juga tekanan di udara ya. Kalau tekanan di udara beratnya sebesar 1 atmosfer atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Satuan tekanan itu ada macam-macam ya, ada Pascal, ada milibar, ada bar, kemudian ada ATM, kemudian ada torr ya. Untuk nilai 1 Pascal, nilainya sama dengan 1 Newton per meter persegi. 1 milibar 0,01 bar, 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, 1 ATM sama dengan 75 cm Hg, atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, atau sama dengan 1 bar. 1 torr sama dengan 1 mm Hg. Nah, kita bahas contoh soal ya. Ini ada ikan di dalam sebuah wadah. Wadahnya dengan tinggi 100 cm diisi air penuh ya. Kemudian ini ikannya berada pada ketinggian 15 cm dari dasar ini ya, dasar wadah. Kemudian rho airnya sebesar 1 gram per cm kubik. Nah, kalau misalnya airnya berada 15 cm dari dasar kolam, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan tersebut? Kita cari dulu ketinggian ikan. Jadi dari permukaan air ke ini ya, tinggi dasar ikan itu sama dengan 100 dikurangi 15. Jadi ketinggiannya sebesar 85 cm. Kita rubah ke meter dibagi 100. 85 dibagi 100 sama dengan 0,85. Kemudian rho-nya 1 gram per cm kubik, kita rubah ke kilogram per meter kubik. 1 gram sama dengan 1000. Jadi 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Dan percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho dikali G dikali H. Rho-nya 1000, kita masukkan nilai 1000, kemudian G-nya 10, dan H-nya adalah 0,85. 1000 dikali 10 dikali 0,85 hasilnya 8500 Pascal. Nah, semakin dalam air maka tekanannya akan semakin besar ya. Ini contohnya di kedalaman 0, maka tekanannya adalah 1 bar. Kedalamannya 10 meter, tekanannya 2 bar. Kedalamannya 40 meter, maka tekanannya 5 bar. Tekanannya 50 meter, maka di kedalamannya 50 meter, maka tekanannya sebesar 6 bar. Jadi semakin dalam air, maka tekanannya akan semakin besar pula. Sekarang kita bahas hukum Pascal ya. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Rumusnya adalah P1 sama dengan P2. P1 itu tadi ya tekanan benda dengan nilai P-nya. P1-nya berarti F1 dibagi A1 dan P2-nya F2 dibagi A2. P merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. F-nya adalah gaya normal dengan satuan Newton, dan A-nya adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Nah, ini adalah contoh hukum Pascal yang diterapkan pada pompa hidrolik ya. Ini contoh.
Ada permukaan yang lebih kecil, ada permukaan yang besar ya. Nah, ini jika kita memberikan tekanan pada A1 atau gaya pada A1, maka akan diteruskan ke A2 ya. Dan mobil ini akan mengalami gaya sebesar F2. Contoh soal. Gambar berikut merupakan tabung U berisi zat cair yang diberi penghisap berat dan gesekannya diabaikan ya. Berat dan gesekannya diabaikan. Agar penghisap tetap seimbang, berapakah beban F2 yang harus diberikan? Nah, maka di sini kita jabarkan dulu. Ada F1 sebesar 40 Newton, A1-nya 60 cm kuadrat dan A2-nya sebesar 900 cm kuadrat. Berarti diketahui F-nya 40 Newton, A1-nya 60 Newton, A2-nya 600 cm persegi dan A2-nya 900 cm persegi. Yang ditanyakan adalah F2. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus P1 sama dengan P2. F1-nya adalah 40 dan A1-nya adalah 60. F2-nya yang kita cari, kemudian A2-nya adalah 900. 60 dan 90 kita bagi masing-masing jadi 60 ya. 60 dibagi 60 maka hasilnya 1. 900 dibagi 60 hasilnya adalah 15. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 1 dikali F2 hasilnya F2. 40 dikali 15 hasilnya 600. Maka F2 pada tabung U ini sebesar 600 Newton. Nah, ada lagi hukum Archimedes ya. Ini hukum Archimedes itu nyambung sama kapal selam yang tadi kita bahas di awal ya. Nah, kalau misalnya ini kapal selamnya dalam keadaan tenggelam, maka rok kapal itu lebih besar daripada rok air. Kalau kapalnya dalam keadaan melayang, ya maka rok kapalnya sama dengan rok air. Dan dalam keadaan terapung, ini rok kapalnya lebih kecil daripada rok air. Nah, inilah yang mengatur kapal selam bisa tenggelam, bisa melayang, atau bisa mengapung di atas permukaan air. Ya. Hukum Archimedes adalah jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas. Gaya ke atasnya sebesar benda zat cair yang dipindahkan. Nah, ini contoh kapal perahu ya, contoh perahu yang mendapatkan gaya ke atas dengan prinsip hukum Archimedes. Rumus hukum Archimedes adalah Fa sama dengan rho cair dikali dengan gravitasi dan dikali dengan volume benda. Ya, F-nya dengan satuan Newton, rho-nya dengan satuan kilogram per meter kubik, dan V-nya dan G-nya adalah percepatan gravitasi dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat, dan V-nya adalah volume benda dengan satuan meter kubik. Oke, itu dia materi kita hari ini tentang fluida statis ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa belajar dan dibaca lagi buku-buku referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.